bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo Sobat PUPR, kembali lagi di dalam podcast Sigap Membangun Negeri bersama saya Novi, dan hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber kita yang akan memberikan kita banyak informasi tentang apa. Nanti kita bahas siapa yang bersama saya. Ini dia bersama saya dengan Pak Iwan Supriyanto. Bapak, silahkan Bapak memperkenalkan diri kepada sahabat PUPR. Baik, sahabat PUPR yang saya banggakan, saya Iwan Supriyanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Bapak, selamat datang Bapak di podcast Sigap Membangun Negeri. Kita mau ngobrol banyak nih Pak tentang hunian ASN IKN Pak, isu yang sedang seksi saat ini gitu ya Pak. Jadi apa aja sih Pak jenis hunian yang direncanakan untuk ASN di IKN ini? Ya, sebelum saya menjelaskan tentang jenis huniannya, jadi yang perlu kita sama-sama pahami bahwa dalam pembangunan IKN, saat ini yang kita bangun adalah infrastruktur dasar dan prasarana dasar. Apa saja itu? Ketika bicara infrastruktur dasar, kita bicara konektivitas melalui pembangunan jalan, sistem penyediaan air minum, gitu ya, kemudian air limbah, sanitasi. Prasarana dasar terdiri dari apa saja? Ada perkantoran dan tentunya ada hunian, ya kan? Ketika kita ngantor, kita harus pulang ke rumah, hunian harus kita siapkan. Apa saja hunian yang disiapkan? Jadi Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan, pertama ya yang kita bangun adalah hunian pekerja konstruksi. Kenapa? Karena saat ini ketika proses membangun, pekerja konstruksi itu sendiri harus kita berikan tempat tinggal yang layak, ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu diwongke gitu, ya. Mereka bekerja kerja keras, mereka pahlawan juga ya untuk pembangunan IKN ini. Kita siapin tempat yang layak. Lalu setelah itu paralel dengan itu agar infrastruktur pembangunan ini berlangsung nyaman, maka rumah untuk presiden sudah tentu ada kan dalam bentuk istana ya. Nah, untuk menteri-menterinya gimana? Kami membangun rumah jabatan menteri di sana. Ada 36 unit. Ya, sesuai dengan kondisi saat ini ya, kementerian itu ada 34 ya. 2 diantaranya ini cadangan, mungkin apakah Panglima TNI, Kapolri gitu ya, ataukah misalnya kepala otorita IKN dan sebagainya. Itu yang kita siapin. Lalu setelah itu apakah hanya menteri saja? Nah, tentu kita mikirkan semua ASN dan aparatur Hankam yang pada saatnya nanti ditugaskan di IKN ya. Jadi yang dibangun kemudian selanjutnya adalah hunian ASN tadi dalam bentuk rumah susun atau apartemen. Nah, skemanya nanti mungkin kita jelaskan lebih lanjut ya. Ada yang dengan dana APBN, ada yang kita dorong keterlibatan swasta dalam bentuk KPBU dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang kita bangun saat ini. Kalau desain dan tata letak kawasan hunian untuk ASN ini sendiri seperti apa sih Pak? Jadi lokasi yang ini karena tahap pertama, maka lokasi saat ini adalah berada di lokasi KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Dan berada di lokasi kalau istilahnya di DWP 1A. Nah, ini kenapa dibangun di sana? Ini juga kaitan dengan dukungan infrastruktur dasar tadi. Ya. Jadi ada kantor, jalan ini kan harus terkonek. Nah, jalannya ada. Kemudian juga ada jaringan air minumnya gitu ya terlayani, jaringan air limbahnya juga terlayani gitu ya. Dan kemudian ada beberapa fasilitas pendukung yang nanti akan dibangun oleh swasta juga ya, misalnya ada rumah sakit, ada sekolah gitu ya, kemudian ada rumah makan, restoran yang kemarin sudah groundbreaking. Nah, untuk melengkapi situasi itu. Jadi dari pusat kemudian pertumbuhan akan berkembang ke sekitarnya. Pusat ke sekitar. Kalau progresnya sendiri sudah seperti apa Pak? Apa sesuai dengan target nggak sih Pak yang terbangun sekarang ini? Jadi kalau secara progres, karena kebetulan perumahan ini termasuk yang dapat penugasan terakhir-terakhir itu sih gitu ya. Istana sudah dibangun, jalan sudah jalan gitu ya. Perumahan terus terang baru mulai setelah saya masuk sebagai dirjen ya tahun 2021 dan baru mulai tahun 2022 sebenarnya. Karena itu juga waktu itu saya dorong agar ini juga menjadi salah satu prioritas ya, belajar dari pengalaman pandemi Covid ya. Kalau kantor siap tapi rumah belum ada, masa kita tidur di kantor gitu kan. Nah, maka
Kalau rumahnya sudah ada, kantor misalnya belum cukup dan sebagainya, kita bisa kerja dari rumah. Itu menjadi satu pilihan yang menarik. Nah, mengenai karena waktu, tentunya kita tidak hanya membangun, tetapi kita melihat adanya kondisi-kondisi yang menuntut terutama aspek waktu ya. Ketika semua pekerjaan sudah mau mulai, tapi hunian pekerja konstruksi belum ada. Nah, karena itu kita bangun waktu itu hunian pekerja konstruksi sebanyak 22 tower, masing-masing 4 lantai, kapasitas itu 10.000 sampai 14.000. Yang alhamdulillah, ya, ini karena ada constraint waktu, maka ini menjadi tantangan kita untuk melakukan inovasi teknologi. Dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dalam waktu 145 hari. Dan ini kita juga alhamdulillah memperoleh rekor muri atas capaian itu ya. Jadi, nah kemudian proses pembangunan rumah jabatan menteri, ya terus terang ini masih on schedule ya. Dengan berbagai macam tantangan yang ada, insya Allah bulan Oktober ini seluruhnya bisa kita selesaikan. Akhir tahun kalau memang menteri-menteri setelah dilantik dari kabinet baru dan Pak Presiden menandatangani kepresnya pemindahan, rumah ini sudah siap digunakan. Karena saat ini pun sudah sering digunakan. Bahkan Bapak Presiden juga tinggal di rumah menteri saat ini gitu ya, lebih sering tinggal di rumah menteri ya bersama Bu Iriana. Pak Basuki apalagi ya, beliau dengan Bu Kartika ini sudah menurut saya sudah sangat homey gitu ya. Seperti penduduk asli. Ya, sudah penduduk asli. Jadi beliau rumahnya juga sebagai tempat kerja. Jadi kami ngumpul juga di rumah kediaman beliau gitu. Karena memang dari segi desain, ya ini yang perlu saya mungkin elaborasi bahwa rumah menteri itu selain kediaman menteri untuk menunjang aspek yang sifatnya private, tapi disiapkan ada ruang kedinasan, ada ruang kerja beliau dan ada ruang untuk menerima tamu dan jajarannya. Jadi untuk rapat pun sudah bisa dilengkapi dengan furniture dan ya ada IT juga, dukungan IT gitu ya. Jadi ada smart board system sebagainya. Jadi beliau memantau situation room pembangunan IKN bisa dari sana juga gitu kan. Kita presentasi mau lihat ini petanya di mana. Wah, di ruangan kerja itu sudah sangat terfasilitasi lah gitu untuk beliau bekerja. Lalu yang untuk 47 tower itu memang ya mungkin hari ini adalah tepat setahun sebenarnya kita membangun ya 47 tower, masing-masing itu 2 lantai podium ditambah dengan 10 lantai residensial. Total unit yang diakomodir adalah 60 unit ya per tower, yang masing-masing punya luasan 98 meter persegi. Isinya ada 3 kamar, dilengkapi 2 kamar mandi, kemudian ada ruang keluarga sekaligus ruang tamu dan ruang makan serta ruang servis. Isinya lengkap, fully furnished ya. Sehingga nanti ASN muda atau siapapun yang ditugaskan di sana sudah bisa langsung tinggal dan menikmati seluruh fasilitas yang ada gitu ya. Dan ini 17 Agustus kemarin sudah banyak itu digunakan. Jadi dari sekitar 522 unit ya, itu mayoritas kemarin digunakan untuk tamu-tamu dalam rangka HUT RI, terutama pendukung ya, yang jumlahnya sampai 5.000. Jadi ya ditambah dengan HPK tadi ini bisa ditampung, jadi mereka sudah menikmati itu. Jadi ini penghuni pertama dan sudah merasakan, dan ini sekaligus komisioning terbaik yang kita bisa lakukan. Dan ini terus berprogres. Kalau bicara secara prosentase saat ini progresnya sekitar 70% ya hari ini. 70%, dan kita harapkan di akhir 2024 seluruhnya insya Allah bisa kita selesaikan. Saat ini kurang lebih 13 tower sudah fungsional ya secara penuh gitu ya. Bulan depan mungkin akan bertambah lagi, ada sekitar 8 tower selesai gitu, nanti bertahap sampai 47 tower gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi nanti ya yang akan dibangun. Oh ya, selain itu ada beberapa yang kemarin perlu tambahan. Hunian pekerja konstruksi kapasitasnya kemarin sudah sampai puncak itu 14.000. Sedangkan tenaga kerja di sana sampai 25.000. Sehingga kami bangun lagi kemarin. Kemarin bangun lagi, karena waktunya mepet, anggarannya keluar habis lebaran, kemudian mau digunakan untuk 17-an juga gitu kan. Sangat pendek, alhamdulillah kita dengan teknologi yang sama kita bisa memperoleh percepatan
dan diakui sebagai rekor muri itu. Jadi topping off hanya dalam waktu 25 jam. Diselesaikan hanya dalam waktu 2 minggu. Bisa diselesaikan penuh itu per tower gitu. Nah, alhamdulillah itu bisa tercapai gitu ya. Termasuk ada beberapa pendukung yang lain gitu. Itu. Oke, Pak, kalau masyarakat sendiri itu dilibatkan nggak sih Pak, masyarakat lokal dalam membangun hunian di IKN ini? Kalau bicara masyarakat lokal, kita bukan hanya dilibatkan dalam proses membangun, ya. Membangun pasti. Jadi sumber daya manusia, konstruksi yang terlibat itu terus terang selain didatangkan daerah, dari daerah-daerah di Jawa misalnya, juga kita libatkan juga masyarakat setempat. Pertama, waktu itu kami bekerja sama dengan Ditjen Bina Konstruksi untuk melakukan pelatihan, terutama masyarakat-masyarakat setempat sebagai tenaga kerja konstruksi. Ya, ada yang jadi operator, ada yang jadi tukang dan sebagainya. Lalu terus berlanjut sampai dengan saat ini, kami pun juga terus melibatkan mereka dan kemudian melatih agar masyarakat setempat bukan hanya menjadi penonton, jangan hanya menjadi tukang semata. Bahkan kemarin saya fasilitasi ketika jadi tukang cat, jadi tukang saniter, tukang keramik, itu saya minta vendor-vendor ya, itu untuk tidak hanya jualan produk di IKN, tapi dia punya kewajiban untuk melatih tukang-tukang yang bekerja di IKN. Dan kami PUPR, saya bekerja sama dengan Ditjen Bina Konstruksi memberikan sertifikasi terhadap mereka, ya, sertifikasi basisnya portofolio, apa yang mereka kerjakan itu disertifikasi sehingga masyarakat setempat juga meningkat kapasitasnya. Di luar itu, ya, ketika kita membangun perumahan ini yang kita bangun bukan hanya fisiknya, tapi kita bangun juga ekosistem pendukungnya. Contoh misalnya di hunian pekerja konstruksi kita bangun fasilitas juga namanya mess hall, ya, tempat makan, ada kantin. Yang ngisi siapa ini? Adalah tenan-tenan dari pengusaha lokal, ya, ada dari IWAPI, dari Kadin PPU, gitu ya, masyarakat setempat yang bekerja menyajikan kebersihan dan sebagainya. Ini setempat, nggak mungkin saya datangkan dari Jawa dan sebagainya. Ini setempat, jadi agar tetangga sebelah IKN ini juga ikut bergerak. Ya, saat ini pun si HPK sudah ada banyak itu kantin, bahkan sekarang juga sudah ada Indomaret. Ya, jaga Indomaret mana ya masyarakat setempat, ya. Ada tempat ngopi dan sebagainya. Siapa yang melayani, yang jadi baristanya? Juga orang setempat gitu ya. Jadi ini sebenarnya ekosistem itu dalam masyarakat sekitar kita saling berkolaborasi gitu di situ. Oh, Pak, menyambungin Pak, hunian untuk keluarga, nah itu banyak nih Pak pertanyaan dari audiensnya kita nih. Sebetulnya kalau satu unit itu ditempati berapa orang? Bagaimana dengan yang sudah berkeluarga? Apakah ada unit sendiri nih untuk kita yang udah berkeluarga? Terus kalau single, apakah satu unit itu kita bertiga? Nah, itu seperti apa sih Pak mekanisme nanti penempatannya? Saat ini secara penghunian memang belum diatur ya. Nanti Kementerian Pan-RB akan mengatur siapa yang akan ditugaskan, dipindahkan di sana. Tetapi secara fasilitas tadi yang saya sampaikan, 98 meter persegi, ada 3 kamar dengan berbagai fasilitas, itu memang sangat ideal untuk satu keluarga, gitu kan. Tapi dalam hal masih lajang, ya, nah itu bisa diberlakukan sharing, karena ada 3 kamar. Ada misalnya 3 cewek bujangan, iya jelas dong, gitu. Ya, jadi cewek dengan cewek, wah, kan lebih baik ngumpul gitu, karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya yang baru gitu ya, serba mungkin masih terbatas, ya, nggak ada temen gitu kan, jauh lebih baik, dan saya merasakan, karena saya terus terang dari awal setiap saya dinas ya, itu saya selalu tinggal di sana, gitu, selalu tinggal di sana dan saya merasakan saya lebih nyaman daripada saya unit sendirian itu ya. Kebetulan belum bawa keluarga, ya saya ajak staf saya di situ, ya, bahkan makan malam misalnya dengan teman-teman, wah itu sampai 10-20 orang di rumah itu seru gitu. Dan kebetulan saya juga beberapa kali kemarin mengajak, pertama selain sendiri saya ngajak istri saya gitu ya, mencoba merasakan cukup nyaman. Terakhir baru minggu lalu saya kalau daripada nyuruh orang lain ya untuk tinggal di sana, saya ajak keluarga dengan 3 anak saya ke sana dan saya ingin menggali juga ini kan testimoni anak saya tinggal di itu ya, nginep di sana 1-2 malam di sana. Ternyata juga satu hal yang asik gitu kan. Ya, jadi
fasilitas juga sudah dirasakan lengkap sampai mesin cuci, tempat jemur, kemudian tempat setrika juga sudah ada, kompor dengan gas juga terintegrasi sudah ada gitu, air minum juga sudah layak gitu. Di bawah sudah ada convenience store ya tadi yang saya sebut misalnya Indomart dan sebagainya, tempat ngopi ada gitu, internet juga bagus. Tempat ibadah kemarin alhamdulillah di masing-masing tower itu kita siapin ada musola. Bahkan kemarin karena masih terbatas dalam rangka HUT RI dan Presiden berkantor, di beberapa tempat kita jadikan itu jadi yang musola jadi masjid jadinya. Jadi masjid, jadi banyak, makanya saya blast waktu itu ada beberapa tempat ibadah. Bahkan itu total bisa menampung sampai secara total ya bisa sampai 2.800 jamaah pada saat itu, pada saat HUT RI gitu ya, di beberapa masjid, musola dan yang ada di tower-tower itu. Gitu. Jadi sarana prasarananya itu sudah terbilang cukup komplit lengkap ya Pak? Ya sebagai untuk ASN pelopor ya yang kita ditugaskan untuk mempersiapkan ibu kota, saya pikir kalau saya pribadi saya nggak susah. Jadi saya makan nggak sulit gitu ya, pengen santai ngopi, co-working space ada gitu kan. Itu kan tempat kerja nyaman, internet ada, listrik ada, air cukup gitu kan untuk mandi, untuk keperluan lain-lain. Saya pikir sudah bisa jalan dan saya agak lama juga beberapa kali rata-rata ya 7 sampai 10 hari di sana. Ya. Sudah mulai mencoba kantor baru gitu kan. Betah. Saya pikir betah karena yang bikin betah salah satunya adalah air quality ya. Kualitas udara di sana tuh masih bagus sekali gitu. Jadi kalau pagi jam 5:30, jam 6 kita jogging dan sebagainya, wah beda ini. Kalau di sini kalau di sana lari itu di depan sampai keliling depan istana, balik-balik nggak kerasa itu hampir 2 jam gitu kita menikmati. Dan sekarang banyak peminat itu. Jadi nanti mungkin teman-teman sobat PUPR bisa yang sempat ke sana sempatkan untuk jogging dan sebagainya, menikmati fasilitas. Pagi dingin, malam juga dingin gitu. Cuma siang memang agak ekstrim, agak panas. Tapi pagi dan malam tempat yang asik sebenarnya. Sudah banyak spot yang asik di IKN sana. Sip. Pak, kalau untuk testimoni nih Pak dari ASN sendiri, sudah pernah belum sih Pak terdengar ke Bapak? Sebetulnya teman-teman ASN ini, terutama teman-teman ASN muda ini, bagaimana sih pendapat mereka tentang hunian ini? Kayaknya emang pengen deh pindah ke IKN, nggak mau deh soalnya ini. Atau seperti apa sih Pak? Sudah. Kalau bicara Ya, ASN ya, yang disampaikan. Karena ini sudah ada tinggal kan sewaktu HUT RI gitu ya. Kurang lebih 10 hari mereka tinggal di sana. Lalu kemarin ketika Presiden berkantor, sudah banyak itu. Jadi saat ini misalnya di Tower ASN 1, ini teman-teman dari Setnek, Setpres, Setkap dan sebagainya sudah tinggal di sana gitu. Sampai nunggu Presiden berkantor dan sebagainya, pakai shift 10 hari. Testimoni yang disampaikan ke kami itu luar biasa. Jadi pertama mereka di luar ekspektasi mereka bahwa fasilitasnya bisa seperti ini. Dan mungkin kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya 33, 36 itu Pak. Ini 98 gitu, ya kan? Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka loh ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada. Banyak spot yang asik gitu kan. Bahkan saat ini banyak yang berbondong-bondong sehingga IKN membuka ruang agar masyarakat juga bisa datang ke IKN untuk melihat itu. Walaupun saat ini masih dibatasi sekitar 300 orang per hari untuk bisa masuk ke sana. Tapi ini karena sudah jadi daya tarik, ya. Dari kementerian-kementerian lain, dari TNI juga menyatakan kepuasannya, dari Paspampres dan sebagainya, itu juga menyatakan kepuasan. Terakhir juga Paskibraka. Ada Paskibraka kemana tinggal di sana gitu. Jadi ada video testimoni juga mereka sampaikan terima kasih gitu. Sebenarnya mereka agak khawatir, pengennya di hotel tapi mereka begitu tinggal di sana, ternyata asik juga gitu ya. Jadi mengucapkan terima kasih kepada kami. Menteri-menteri di RTJM itu jadi rebutan sekarang ya. Jadi Pak Budi Karya Sumadi, Pak Menhub, Bu Menteri Keuangan, nah itu Pak Pratik Mensetnek ketika beliau ke IKN dikasih jatah di hotel, tapi beliau lebih memilih di rumah menteri gitu. Nah gitu. Pak, untuk pengembangan hunian ASN sendiri ini tuh terintegrasi dengan tata ruangnya lingkungan IKN secara keseluruhan kan Pak, udah pasti. Oh sudah pasti, sudah pasti. Jadi memang yang kami laksanakan ini juga berbasis dari
rencana tata ruang IKN gitu ya, termasuk sampai ke urban design development-nya gitu ya, kriteria desain dan kawasan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan di aturan itu. Makasih Bapak. Nah, satu lagi Pak, titipan dari pertanyaan nih dari audiens kita. Biaya sewa hunian ASN itu ditanggung oleh pemerintah atau masing-masing ASN itu bayar sendiri? Ya, saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan ya, belum diatur. Tapi saya menyampaikan bahwa terkait dengan penghunian ini memang ada biaya-biaya yang harus ditanggung. Nah, ditanggung dulu ya, yang harus dikeluarkan. Tentu ada biaya listrik, biaya air, biaya gas, tentunya ada biaya pengelolaan bersama gitu ya. Nah, rumah menteri juga gitu. Bayar enggak gitu kan. Nah, ini perlu ada kebijakan. Apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN yang pindah ke sana, ataukah kemudian dibebaskan dan negara mengalokasikan anggaran untuk membiayai itu. Kalau saya secara pribadi saya mendorong untuk diberikan insentif tadi, tunjangan perumahan. Ya, dikasih nilai tertentu misalnya 1 juta. Dan kemudian untuk 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, bayar listriknya, bayar air dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa kelola. Dan dengan dikasih biaya itu akan mendorong mereka lebih berhemat. Kalau saya kasih, udah tinggal gratis. Wah, nanti AC boros, air boros itu ya. Penggunaan gas, TV nggak dimatiin gitu kan. Nah, tapi kalau dengan cara berbayar seperti itu, maka membuat mereka, wah, kalau saya hemat, saya bisa saving ini kan gitu. Ya. Di samping itu secara sistem pengelolaan yang perlu saya sampaikan, kita selain menerapkan green building juga smart building. Nah, smart building ini tidak hanya smart home. Jadi untuk bangunan sendiri sudah smart. Jadi untuk nyalakan lampu, kemudian AC, TV dan sebagainya, itu kita juga sudah ada aplikasinya dan bisa dalam satu genggaman. Misalnya saya mau pulang kantor gitu kan, 5 menit sebelum nyampe, AC bisa saya hidupin. Atau saya lembur, lampu balkon bisa kita hidupin, ya itu ya. Nah, kita bisa lupa matiin TV gitu, kita bisa melakukan dari jarak jauh gitu ya. Lebih jauh lagi, dengan ekosistem tadi kita punya smart tenant. Nah, jadi ini kan nanti ASN muda ini terutama kan kelompok mager itu kan. Wah, waduh saya pengen misalnya pengen Indomie gitu ya. Cek di bawah ada jual mie-nya enggak itu, jual telurnya enggak gitu. Nah, oh ada gitu. Tapi ternyata di warung sebelah ada yang sudah mateng. Nah, itu tinggal diklik saja mana yang mau diantar ke atas. Itu sudah kita fasilitasi itu, ya. Dalam satu transaksi digital. Lebih jauh lagi, ada Smart Building Management System. Kemarin sudah kita uji cobakan, gitu ya, kita uji cobakan. Dari mulai orang masuk, jadi sudah ada face recognition, jadi kemudian KTP juga diregister, data masuk, dan kemudian dia akan mendapat password. Jadi karena di rumah itu ada smart door lock, ada kunci yang unik. Ke depan nanti mungkin pakai KTP sudah bisa, jadi tempel KTP sudah bisa masuk. Sekarang masih menggunakan kode unik gitu. Tapi ke depan akan menggunakan itu, ya. Itu bisa ngelola siapa saja yang tinggal di kamar ini, seperti yang ngelola hotel gitu ya. Dan kemudian itu dikelola tadi penggunaan listriknya semuanya akan terpantau. Sehingga konsep nanti bagaimana efisiensi berdasarkan evaluasi itu bisa kita lakukan. Jadi semua serba smart gitu ya Pak? Smart ya. Dan kemarin kami tunjukkan ke Presiden, termasuk masuk lobby lift itu juga ada face recognition. Jadi begitu kita sudah masuk aplikasinya, kita sudah didata, kalau kita masuk seperti kita masuk kampus PUPR gitu kan, nah otomatis lobby lift masuk. Sehingga lift itu menjadi sangat private, hanya penghuni saja yang bisa masuk ke atas gitu kan. Kemarin sudah diuji coba dan apresiasi dari BNPT. Jadi wah ini kalau ini teroris nggak bisa masuk ini, gitu kan. Nah, maling juga susah gitu kan. Sehingga pengamanan juga lebih baik gitu kan. Kedepan kan fasilitas kemudahan seperti itu yang menjadi daya tarik dari apa yang kita buat gitu. Kalau bisa masuk seperti itu tadi tenan-tenan yang mengantar itu gimana Pak nanti Pak? Nah, itu kan ada akses khusus nanti kan gitu. Ya, atau memang harus dijemput misalnya kalau kondisi tertentu gitu. Nah, itu sistem akan terus kita kembangkan. Dan itu memang basisnya adalah bagaimana sih perilaku kita gitu. Kita mau gimana sih gitu. Ya, gitu.
Pak, terakhir pesan-pesan untuk sahabat PUPR Pak yang kemungkinan besar pasti akan berangkat gitu ke IKN. Silahkan Bapak. Sahabat PUPR ya, terutama sahabat-sahabat muda. Jadi saya selaku desain perumahan sudah siapkan fasilitas yang lebih dari memadai untuk Anda semua bergabung di IKN. Saya pastikan bahwa kalau Anda mau pindah ke IKN, fasilitas sudah lengkap. Kalau nggak mau pindah, rugi, itu kata Pak Presiden, ya, rugi sekali Anda gitu. Rugi. Ini kesempatan menjadi ASN pelopor dari bangsa Indonesia untuk kita bisa membangun Indonesia lebih baik. Ya. Sip, itu dia obrolan kita di podcast kali ini. Jangan lupa follow medsos PUPR di sini. Dan sampai ketemu lagi di episode yang lainnya. Dadah.